bicara kepada kami di pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Dan bisa ketemu lagi di tempat ini. Lama Pak ya. Sudah melewati masa pandemi. Ya, masa pandemi itu juga menjadi masa ujian hati. Bagi semua kita, bagi gembala-gembala juga. Teman-teman saya beberapa, ada salah satu wakil gembala saya juga meninggal. Beberapa teman-teman baik saya di masa-masa pandemi juga meninggal. Dan ada kalanya istrinya berkata, di manakah Tuhan ketika saya memerlukan pertolongannya? Di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah persoalan kita selalu bertanya, di manakah Tuhan ketika kita memerlukan pertolongannya? Dia ada pada imanmu, dia ada pada kerendahan hatimu, dia ada pada hati yang hancur. Amin. Dia adalah Tuhan yang mendengarkan doa dan mendengarkan semua teriakan kita, dia mendengarkan. Kenapa? Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 berkata, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Jadi ketika Tuhan mendesain Adam, ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan sudah punya rancangan buat Adam. Tuhan sudah punya sesuatu masa depan, the future, yang Tuhan sudah siapkan kepada Adam. Ya, rancangan-rancangan apa yang ada, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan merancang masa depan yang benar-benar luar biasa bagi saudara dan saya. Amin. Hari ini kalau kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, maka itu cuma sebuah perjalanan. Hari ini kalau kita mengalami ujian, itu sebuah batu pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Hari ini kalau kita mengalami pintu tertutup, maka itu kesempatan untuk kita melihat pintu yang baru yang akan dibukakan Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupanya. Amin. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Tuhan sudah menyiapkan semua fasilitas bagi manusia. Jadi ketika Adam diciptakan, bahan bakunya Tuhan pakai apa Bapak Ibu ya? Tuhan pakai apa? Kalau pakai tanah liat kita jadi batu bata. Debu tanah, Alkitab berkata, dari debu tanah kita diciptakan. Bahasa aslinya berkata, Tuhan mengambil yang sudah ada, menjadikan kita dari debu tanah. Menjadikan kita menurut gambar, imago Dei, image, potret, gambaran Tuhan. Lalu Tuhan mengembuskan nafas kehidupan. Ya. Nafas kehidupan adalah nefes hayah. Nafas kehidupan bukan ditiup, bukan Bapak Ibu. Tapi nafas kehidupan adalah Tuhan memberikan kehidupannya kepada Adam, pengertiannya kepada Adam, kekuatannya kepada Adam, kemampuannya kepada Adam, semua yang ada pada Tuhan ditaruh pada Adam. Makanya Adam artinya man of God, manusia Allah. Kenapa? Karena dia membawa potretnya Tuhan. Dia membawa potretnya Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan dengan hebat. Lalu Tuhan memberikan kepada Adam tugas yang harus Adam lakukan. Jadi ada bagian yang Tuhan lakukan kepada Adam. Yaitu Tuhan menciptakan Adam, memberikan semua yang ada pada diri Tuhan kepada Adam. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang Tuhan tidak memberikan kepada yang lain. Tidak memberikan kepada binatang. Tuhan hanya berikan kepada manusia yang namanya free will. Ketika Tuhan berikan free will kepada Adam, kepada kita, maka dari sisi Tuhan, Tuhan sudah siap ditolak oleh kita. Oleh Tuhan. Tuhan sudah siap ditolak oleh saudara dan saya. Dan Tuhan juga sudah siap untuk menerima semua yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Free will adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu tahu bahwa penumpahan darah pertama itu bukan ketika Yesus dicambuk oleh pasukan Romawi. Pertumpahan darah pertama pada tubuh Yesus bukan waktu dia dipukuli, bukan waktu dia ditombaki. Tapi pertumpahan darah pertama ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Sampai 3 kali, Bapakku kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Pertama kali dalam hidup Yesus selama di dunia, kehendaknya dia dengan kehendak Bapa sepertinya berubah.
Lalu dia berdoa dengan sebuah pergumulan sampai keringatnya meneteskan darah. Pertumpahan darah pertama itu adalah untuk menebus free will-nya Adam yang pertama. Untuk menebus kehendak bebas kita. Kehendak bebas manusia kalau tidak dikekang oleh Roh Kudus, tidak dikekang oleh firman Tuhan, maka jadi berdosa Bapak Ibu. Jadi berdosa. Makanya ketika Tuhan menciptakan Adam, setan cemburu luar biasa. Kenapa? Kita diciptakan dengan terbatas. Kita nggak bisa lewatin tembok, tembus tembok, saudara. Malaikat lihat sesuatu, tidak perlu belajar engineering, dia ngerti engineering. Ya. Kalau bicara penyembahan, Lucifer lebih hebat daripada kita. Setan lebih hebat daripada kita. Untuk tahu firman Tuhan, setan lebih hebat daripada kita. Tapi setan tidak punya kerendahan hati. Karena itu Alkitab katakan, belajar daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Yesus kita adalah Allah yang rendah hati. Dan anak-anaknya adalah anak-anak yang rendah hati. Alkitab berkata Tuhan menciptakan Adam. Dan kalau kita perhatikan Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Adam. Alkitab berkata ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, beranak cuculah, dan bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, kita menjadi makhluk yang mulia. Amin. Kita menjadi makhluk yang mulia, menjadi makhluk yang unik. Satu kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa. Ada dokter di sini, dokter kandungan. Maka jumlahnya kurang lebih 3,5 cc. Maksimal 3,5 cc. 1 cc atau 1 mili di dalamnya, Bapak Ibu search di Google, itu jumlahnya kurang lebih 20 juta sampai 300 juta. Katakan 3,5 cc saya bulatkan 50 juta, kurang lebih 50 juta benih. Dari seorang laki-laki dewasa menuju kandungan seorang perempuan. Dan anggap saja bahwa kita ini adalah pilihan dari 50 juta itu. Tuhan gak ciptakan kita acak, saudara. Bayangkan kalau kita ini adalah urutan ke-50 juta, ketika kita berenang menuju kepada sel telur yang ada di mama kita, ibu kita, maka saudara sebenarnya sejak dari dalam kandungan, kita ini sudah jadi orang yang kuat, sudah jadi lebih daripada pemenang. Sebab kita bisa mengalahkan 49.999 lawan kita sejak dari dalam kandungan. Betapa memblengnya kita kalau gara-gara jerawat aja gak mau datang ibadah. Betapa memblengnya kita kalau misalnya ada orang yang gak kasih shalom dengan kita aja. Kita sakit hati, turun-temurun, bukan cuma kita. Sakit hati itu bisa bawa sampai ke anak cucu. Ya. Tapi orang yang beriman kepada Tuhan juga bisa meninggalkan legasi rohani dalam kehidupan keluarganya. Paulus bisa melihat itu dari keluarga Timotius, dari neneknya Timotius namanya Lois. Dan mamanya Eunike, iman yang ada padamu, ada pada nenekmu, ada pada mamamu. Jadi warisan rohani, legasi rohani bisa kita turunkan kepada generasi di bawah kita. Dan Alkitab katakan kita diciptakan unik. Lihat aja wajah kita gak ada yang sama. Lihat aja kembar identik, kembar siam, gak ada yang sama, saudara. Kita satu keluarga, bisa 7 orang, mukanya bisa berbeda, saudara. Kita punya sidik jari bisa berbeda. Kita diciptakan dengan unik. Berarti sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah punya rancangan yang indah. Kita telah dipilih sejak dari dalam kandungan untuk sebuah tujuan yang jelas. Jangan lihat latar belakang kita, karena Tuhan gak lihat latar belakang kita. Tuhan lihat hari ini dan Tuhan lihat masa depan. Tuhan telah merancang sesuatu yang terbaik bagi kita.
Tuhan merancang Adam untuk menggantikan yang namanya Halel. Lucifer itu namanya dulu adalah Halel, artinya pujian. Makanya kita dapat kata haleluya. Yah adalah nama Allah. Yahweh, Yehova. Ya, dan Halel, Yah, haleluya, pujian. Dia malaikat yang ditulis dalam Yesaya pasal 14 dan Yeskel pasal yang ke-28, 328 menceritakan bahasa Indonesia enggak ada tulisan Lucifer. Bahasa Inggris ada disebutkan Lucifer. Lucifer artinya pemberontak. Ya, pemberontakan pertama bukan terjadi pada kerajaan dunia, tapi pemberontakan pertama terjadi di sorga. Bapak Ibu, ketika saudara dan saya diciptakan unik, maka setan cemburu dengan kita. Tapi apa Tuhan berhenti? Tidak. Rancangannya tetap berjalan sampai hari ini. Dan karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang Tuhan tentukan bagi kita adalah masa depan yang sungguh ada harapan, tidak akan pernah hilang. Amin. Kemudian setelah Tuhan menciptakan manusia unik, maka dikasih tanggung jawab untuk mengelola. Bapak Ibu tahu bahwa ketika Bapak Ibu dipercayakan bisnis, pekerjaan, saya hamba Tuhan, pelayanan, maka kita harus mengelola, memanajemen, mengelola dengan baik. Adam itu bukan penunggu taman Bapak Ibu. Saya belajar Alkitab, Taman Eden itu luasnya 6.000 kilometer kali 6.000 kilometer. Wow. Bapak Ibu terbang dari Aceh sampai di Papua, belum 6.000 kilometer. Kemarin terbang, saya diundang dengan Pak Kus, dengan Ibu Bis yang ke New Zealand kemarin. Terbang dari Jakarta sampai Sydney, belum 6.000 kilometer. Dari Sydney ke Christchurch, belum. Totalnya belum 6.000 kilometer. Jadi Adam bukan penunggu taman, dia raja pertama di Taman Eden. Wow. Betapa bodohnya Adam kalau cuma main di sekitar pohon pengetahuan baik dan jahat. Harusnya 100 kilo di sana lagi musim duren. Haleluya. Harusnya jauh, kenapa mainnya cuma sekitar itu? Setan cemburu dengan manusia. Maka dari awal setan mencoba untuk men-cut off. Memotong semua rancangan Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini kalau Bapak Ibu lihat ada masalah, problem datang, ingat bahwa dari sisi Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Dari sisi setan, setan ingin kita ada di bawah kutuk dan di bawah problem masalah. Masalah datang bukan untuk menghancurkan kita. Masalah datang untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Masalah datang bukan untuk membuat kita lemah. Masalah datang untuk membuat kita semakin kuat dengan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Jadi kalau ada katakan, Pak, masalahku besar. Alkitab katakan, masalah kita adalah masalah kecil yang tidak melampaui kekuatan manusia. Tuhan berikan kepada kita jalan keluar dan Tuhan berikan kepada kita penolong untuk menolong kita, yaitu Roh Kudus. Satu waktu saya didatangi oleh salah satu pekerja. Dan dia berkata, Pak Pendeta, saya hands up. Saya nggak bisa lagi hadapi masalah ini. Bahkan malam-malam saya dengar ada suara yang berkata, kamu saja bunuh diri. Minum baygon, biar kamu mati. Suamimu juga nggak tahu. Dan dia katakan begini, saya datang kepada Bapak. Karena semua yang ada pada saya nggak bisa nolong saya. Dan saya tahu orang ini orang diberkati Tuhan secara finansial, pekerjaan suaminya diberkati. Tapi dia mengalami yang namanya depresi. Dan dia berkata, sudah 6 bulan ini saya nggak bisa tidur. Pak Pendeta doain saya. Dan saya katakan, kalau doain kamu gampang. Tapi kamu harus menemukan akar masalahnya. Dia tanya, akar masalah saya apa? Alkitab katakan ada 3. Sakit hati. Matius pasal 5 ayat 23-25, Matius pasal 6, 14, 15. Atau 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Cinta akan uang. Punya uang banyak boleh, tapi nggak boleh adalah memasukkan cinta uangnya. Dia kaget saudara. Dia katakan mungkin yang kedua Pak Pendeta. Saya katakan saya nggak mau konseling orang yang berkata mungkin. Anda harus tahu bahwa itu akarmu. Karena Anda jalani setiap hari. Dan dia tanya yang ketiga apa? Pergaulan yang buruk. 1 Korintus 15:33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia katakan akar saya yang kedua Pak Pendeta. Saya tanya coba cerita, lalu dia menceritakannya. Hatinya tiap hari cuma mau untuk begini, mau untuk kaya, mau untuk kaya. Kok kaya? Saya katakan kamu cantik, dandanmu cantik,
anak-anakmu diberkati. Tapi nggak ada yang tahu pikiranmu selain kamu dengan Tuhan yang tahu. Apa dia kurang kaya? Dia kaya raya. Tapi dia menaruh cinta akan uang lebih daripada segalanya. Sehingga saya jarang lihat suami yang datang ibadah. Saya tanya kenapa? Karena saya suruh dia tetap kerja Pak Pendeta. Saya katanya, suami kamu takut sama kamu. Iya Pak Pendeta. Suaminya takut sama dia. Suaminya masuk dalam BTI, barisan takut istri. Di sini nggak ada Bapak Ibu ya. Ya, di sini suami-suami, istri-istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Kita ini rekan kerja, kasih tahu kiri kanan suami istri. Kita ini rekan kerja. Suami bilang kepada istri, katakan saya bukan bawahan kamu. Saya bukan pembantu kamu. Saya rekan kerja kamu. Amin. Haleluya. Kita harus mengelola hati, mengelola pekerjaan, mengelola hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang ketiga yang kita belajar adalah Alkitab mengatakan begini, bahwa bukan cuma mengelola, tapi Alkitab katakan bahwa kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau jadi orang yang diberkati Tuhan? Allah memberkati mereka. Dari sisi Tuhan, Tuhan ingin memberkati kita. Saya cari bahasa aslinya, kata memberkati ini bukan dikasih uang, kata memberkati ini bukan kasih kedudukan, kata memberkati ini adalah Bapak Ibu mendominasi, menguasai. Wow, ini bahasa peperangan saudara, take over. Tuhan menciptakan langit dan bumi buat Adam dan Hawa mengelolanya. Akibat kejatuhan manusia dalam dosa, maka setan men-take over itu. Jadi awalnya Tuhan, kemudian Adam, kemudian yang lain, baru setan ditaruh paling bawah karena pemberontak. Tapi ketika setan mengambil alih manusia itu dalam dosa, maka Tuhan, setan, manusia, dan kemudian manusia ditaruh paling bawah. Alkitab katakan manusia ditaruh paling bawah, tidak dihargai sama sekali. Makanya kenapa Yesus datang mengambil rupa seorang hamba. Hamba di sini adalah bukan hamba yang dapat dipercaya. Hamba di sini adalah bukan hamba upahan. Hamba di sini adalah doulos. Itu hamba yang gak ada harga dirinya sama sekali. Yang ada gak ada nilai dirinya sama sekali. Gak bisa bela dirinya sama sekali. Yesus datang mengambil rupa itu. Untuk melayani, untuk mendekatkan kita dengan Tuhan. Alkitab katakan kita diberkati. Tuhan memberkati kita supaya kita men-take over. Kata take over artinya begini, ketika kita ada di satu kota, maka tugas kita adalah memberkati kota itu. Jadi gereja bukan cuma kita kumpul dalam 4 sisi gedung, tapi ketika kita keluar dari sisi gedung, mimbar ini menjadi tempat untuk kita dapat alat peraga dari Tuhan, kemudian kita pulang ke dunia marketplace, kemudian kita menguasai dunia marketplace, supaya membawa orang-orang mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi konsep bergereja adalah ketika kita ada di satu kota, maka influence-nya kepada satu kota. Ketika kita ada di satu bangsa, maka influence-nya kepada satu bangsa. Bahkan ini ide original Tuhan dari awal. Bahwa Tuhan tidak menciptakan kita hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk kita bawa pengaruh kerajaan bagi kota dan bangsa kita. Wow. Waktu saya temukan ini, saya katakan begini. Terlalu sempit kalau kita hanya cuma berpikir tentang masalah kita sendiri. Tapi kalau kita mulai lihat kota, lihat bangsa kita, maka kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan Allah akan melingkupi kita. Alkitab katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan firman Allah ini berkata begini, kalau kita tidak sadar bahwa kita ciptaan mulia, kalau kita tidak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, maka kita tidak akan mungkin diberkati. Tuhan menunda, menahan itu kepada kita, men-take over itu kepada kita. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya tahu bahwa saya ciptaan mulia, saya bisa bertanggung jawab dengan hal yang kecil. Karena prinsip cara kerja Tuhan tidak pernah kasih hal besar lebih dulu. Tuhan selalu memulai dengan hal yang kecil lebih dulu. Daud mulai dengan 2-3 ekor domba. Dan dia mulai itu lama saudara. Kemudian Tuhan percayakan kepada dia. Satu suku mulai percayakan satu suku. Kemudian setelah 7 tahun setengah dia memerintah suku Yehuda. Dipercayakanlah yang namanya satu bangsa secara utuh. Untuk Daud gembalakan. Untuk Daud menjadi raja bagi mereka. Siapa Daud?
dari keluarga orang yang pas-pasan. Dombanya bukan 23 ekor, bukan 230 ekor. Menurut kakaknya, kalau enggak 2 ya 3. Paling banyak itu 3. Tapi Tuhan lihat Daud karena Tuhan menemukan hatinya. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai yang berkenan di hatiku. Wow. Dan Alkitab berkata hal yang keempat adalah kalau Bapak Ibu perhatikan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kata beranak cucu ini bukan seorang wanita melahirkan anak dari cuma suami istri kemudian punya anak satu, punya anak 2, bukan. Beranak cucu bukan cuma tentang kita melahirkan anak. Beranak cucu itu adalah membawa keserupaan Tuhan kepada orang lain. Menjadikan orang lain segambar dan serupa dengan Tuhan menurut gambarnya. Jadi Alkitab berkata beranak cucu di sini bukan nambah banyak orang, tapi bagaimana membawa keserupaan Tuhan di tengah kebanyakan orang itu. Sehingga mereka membawa gambaran ini ke dunia, gambaran ini ke tempat kerja, gambaran ini ke kota, gambaran ini ke bangsa. Jadi ini merupakan ide Tuhan yang Tuhan taruh awalnya kepada Adam, tapi dicuri setan dan setan gak mau. Setan bilang satu Adam aja aku udah cemburu luar biasa. Bagaimana kalau begitu banyak keturunan-keturunan yang membawa rupa Adam, rupa Tuhan dalam diri mereka. Itu akan jadi masalah. Maka setan mencoba menghalangi Bapak Ibu. Setan mencoba untuk memotong itu dan tidak mau itu ada pada saudara. Tapi Tuhan gak pernah gagal. Tuhan selalu punya cara untuk pakai kita. Ada 3 tangan yang akan Tuhan pakai. Invisible hand. Tangan Tuhan yang tidak kelihatan seperti Israel di padang gurun. Israel gak pernah lihat tangan Tuhan. Tapi mereka diberikan makanan setiap pagi oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Baju di tubuh mereka enggak lihat Tuhan jahit. Tapi berkembang menurut ukuran tubuh mereka. Sepatu di kaki mereka enggak rusak. Berkembang menurut ukuran kaki mereka. Mereka dibelah bukit batu. Dan airnya keluar di sana mereka enggak lihat tangan Tuhan. Yesaya pasal 40 Alkitab katakan Tuhan menakar air laut dalam lekuk tangannya. Ada jemaat yang datang berkata kepada saya, Pak Pendeta, Bapak doa tentang tangan Tuhan, saya ngeri. Kenapa? Saya selalu berdoa minta Tuhan tunjukkan tangannya kepadaku. Bayangkan tangan yang menakar semua air laut, tiba-tiba Anda minta Tuhan tunjukkan tangan kepadaku. Lalu tangan segede itu muncul, saya percaya Anda pingsan 1 minggu. Ya, ini tanganku gedean saudara, invisible hand. Tangan yang kedua adalah Tuhan pakai tangan orang lain untuk nolong kita. Itu adalah perpanjangan tangan Tuhan. Kalau kita bisa menolong orang lain, kalau kita bisa mendoakan orang lain, kalau kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain, kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Dan yang ketiga, Tuhan bisa pakai tangan kita sendiri untuk menolong diri kita dan menolong orang lain. Amin. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang sehingga orang melihat perkara-perkara besar. Saya punya teman, gereja gede saudara, dan dia ngurusnya orang-orang gila. Itu enggak ada orang gila di jalan, di kota di mana dia ada. Satu waktu saya panggil dia dan dia katakan, Pak Luther jangan panggil saya pendeta orang gila. Saya katakan, engkau Bapak tahu gila artinya apa? Dia bilang enggak tahu. Saya tahu mereka cuma jadi orang yang disindir-sindir orang di luar. Enggak, gila itu ada kepanjangannya, saya kasih tahu kepada teman saya. Dia tanya apa itu kepanjangan gila? GILA, generasi ingin lawatan Allah. Bapak ini adalah generasi ingin lawatan Allah, Bapak adalah pionir. Makanya saya nggak lihat ada orang gila di kota di mana Bapak tinggal. Wow, orang gila itu 6 bulan kemudian sudah bisa nyanyi, Yesus yang termanis buat jiwaku. Ya, kemudian disuruh perbaiki rumah, pasang gentengnya kebalik saudara. Dia katakan mendingan kebalik, dia sudah bisa naik di atas genteng daripada nggak bisa sama sekali. 1 bulan kemudian sudah jadi tukang yang baik. Kalau bukan mantan orang gila, pasti akan lurus saudara ya. Kalau dia mantan orang gila, pasangnya kan terbalik awal saudara. Alkitab berkata beranak cucu, maka mempersiapkan the next generation. The next generation bukan cuma saudara dan saya melahirkan seorang anak, mempersiapkan mereka. The next generation, kerinduan hati Tuhan adalah orang-orang yang dipersiapkan semua jemaat adalah membawa gambaran Tuhan. Pikiran Tuhan, hati Tuhan. Sehingga orang berkata ini dia. Musa mempersiapkan Yosua. Tapi setelah Yosua, nggak ada orang yang dipersiapkan. Yosua menutup, Yosua pasal 24 ayat 15 berkata, As for me and my house,
We will save the Lord. Aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap melayani Tuhan. Seisi keluarga Yosua. Yosua perhatikan keluarganya. Dia tidak mendidik orang untuk mengganti dia. Wow. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Bahwa orang yang kita lepaskan adalah orang-orang yang mengambil gambaran Tuhan, wajah Tuhan. Elia kepada Elisa, tapi Elisa gagal pada Naaman. Naaman tidak mengambil gambaran Tuhan yang ada pada Elisa. Elisa mengambil gambaran Tuhan yang ada pada Elia, sehingga terjadi double portion. Saya bayangkan kalau Naaman mengambilnya, maka akan ada unlimited yang akan terjadi. Tapi ketika Yesus hadir, dia turun kepada 12 muridnya, satu gagal namanya Yudas. Tapi hari ini berkelanjutan, gambaran Tuhan itu berkelanjutan. Maka saya beritahukan kepada Bapak Ibu, setan itu enggak banyak di kuburan. Kenapa? Karena di kuburan semua temannya. Dia mau ganggu siapa di sana? Teman yang kiri katakan hihihi. Yang tetangga di belakang berkata, sesama setan jangan saling mengganggu. Setan banyaknya di mana? Setan banyak di gereja. Ketika Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, mau dengar firman sungguh-sungguh dengan Tuhan, minimal setan nyanyi, Nina Bobo, Nina Bobo. Kepalanya turun lambat, naiknya cepat. Bapak Gembala pikir Anda sedang mengangguk-angguk, tanda Anda amenkan, ternyata Anda sedang punya sabatikal tersendiri. Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan menghendaki keturunan. Tapi keturunan bukan nature. Keturunan adalah keturunan supranatural. Kita bukan cuma manusia. Dalam gereja itu enggak ada lagi genders. Kenapa? Karena kita adalah manusia pneumatikos, manusia roh. Yesus mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Istri saya juga pendeta penuh. GBI pendeta penuh. Kita tahu semua nggak mungkin. Untuk masuk PDP harus melayani 2 tahun. Harus rekomendasi Bapak Gembala. Bahwa orang ini karakternya baik, bukan cuma tahu firman. Orang ini setia pelayanan, semua. Arah dilihat, kemudian rekomendasi PDP. Mesti tunggu lagi 2 tahun dilihat perkembangannya. Untuk dia ujian pendeta Pratama, pendeta Madya. Untuk 2 tahun lagi. Kalau nggak bisa tunggu 3 tahun. Kalau nggak bisa tunggu 4 tahun. Baru pendeta Madya. Untuk sampai di pendeta penuh, mesti tunggu 4 tahun dari PDM-nya, baru pendeta penuhnya 4 tahun. Jadi kalau dari PDP sampai untuk pendeta penuh, di GBI 10 tahun. Wow. Orang kuliah S1 4 tahun, kuliah S2 2 tahun, saya kuliah S3 3 tahun. Hitungnya belum sampai 10 tahun. Kurang lebih 9 tahun saudara. Kita pendeta di GBI kurang lebih 10 tahun. Istri saya itu lama sekali saudara. PDP-nya dari 93, baru PDM-nya itu baru tahun 2001. Lama dia nggak mau. Kamu aja. Wow. Saya baru pendeta tuh 2000 berapa kemarin ya. 2000, ini tahun berapa ini 2024, sampai lupa ya. Baru 2000 berapa kemarin, berapa tahun yang lalu ketika sinode itu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik Pak, keserupaan dengan Tuhan itu penting. Gak mudah saudara. 2 anak saya mengambil keputusan untuk full time, dan saya ngomong kepada jemaat, saya katakan kepada jemaat, kalau anak-anak saya tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan, satu waktu nanti Tuhan akan pilih salah satu daripada Anda, salah satu untuk menggantikan saya. Kalau anak-anak saya tidak hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka salah satu dari Anda menggantikan saya. Istri saya diam, matanya berkaca-kaca, dan dia katakan gini, kenapa kamu berani ngomong itu? Karena ini pelayanan Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Saya ngomong dengan anak-anak saya masuk full time. Kalian dipanggil masuk full time bilang bukan karena papa gembala, bukan karena papa pendeta. Tapi pelayanan itu sesuatu yang menahan sampai 2 tekanan dari gelombang, 2 tekanan gelombang, nature dan supranatural.
Anak saya tiga bulan pertama nangis tiap hari. Kalau kamu menangis, jangan cucurkan air mata cengeng di depan Papa. Naik ke menara doa, nangis di hadapan Bapa di sorga. Papa sudah lewati yang kamu lakukan ini. Sudah kurang lebih 34 tahun yang lalu. Tapi hari ini Papa ada. Kamu lihat Papa baik-baik, kamu bisa kuliah. Di tempat-tempat kuliah terbaik. Papa hamba Tuhan, Mama hamba Tuhan. Semua karena anugerah. Dan saya tahu ini anugerah yang luar biasa. Membawa gambaran Tuhan dalam kita. Kita diciptakan mulia. Ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita membawa keserupaan Tuhan di mana kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang hebat dan ajaib. Bapak Ibu bangkit berdiri, bangkit berdiri. Bapak di sorga terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan Allah. Materaikan firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu. Beberapa daripada saudara datang dengan pergumulan di pagi ini. Tapi Tuhan berkata, serahkan kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat jalan keluar. Beberapa saudara datang di pagi hari ini. Dan Anda berkata, tidak mungkin ada pertolongan. Tuhan berkata, pada Dia ada jawaban. Pada Dia ada jalan keluar. Beberapa saudara datang di pagi hari ini dan Anda berkata, saya tidak akan mungkin melihat God's promotion atau kingdom promotion. Tuhan berkata, pada Dia ada promosi sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Kalau itu saudara, dan Anda butuh untuk didoakan, angkat tangan kanan saudara. Angkat tangan kanan Bapak Ibu. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukan mereka. Mereka tidak bisa, tapi Tuhan yang membisahkan mereka. Memampukan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Hamba berdoa anugerah kebaikan-Mu turun bagi umat-Mu. Sehingga mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Materaikan firman-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi